Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tema analisis contoh kasus yang berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusional, yang beranggotakan Muhammad Asrul Jundul Rifai dengan NIM 21001839. Selanjutnya, saya sendiri Muhammad Andika Satya Azizi dengan NIM 21001832. Saya Rizky Nur Amaria dengan NIM 21001834. Ya, langsung saja yang slide pertama. Pengertian konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konstitusi adalah sebagai ketentuan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dengan Encyclopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Dilansir dari Kindle.co, konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukuman kasus yang menjelaskan bagian pemerintahnya seharusnya bekerja. Secara sederhana, konstitusi mengemukakan antara lain bagaimana para pemimpin negara dipilih dan beberapa lama mereka akan bertugas, bagaimana undang-undang baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum, seperti apa yang diizinkan untuk memilih, hak-hak apa yang akan dijamin, bagaimana konstitusi dapat diubah. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andika. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Asrop. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Maksud konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi. Sejak abad ke-18, elemen penting dalam konstitusionalisme modern adalah doktrin pemerintahan terbatas di bawah hukum dasar tertulis. Pemerintah yang terbatas berarti bahwa para pejabat tidak dapat bertindak sewenang-wenang ketika membuat dan menegakkan keputusan publik. Pejabat publik tidak bisa begitu saja melakukan apa yang mereka mau. Selanjutnya, contoh pelanggaran konstitusi dengan contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin alias Ade Yasin. Dalam sebuah operasi senyap yang digelar malam, Ade ditangkap bersama beberapa anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Ia ditenggerai terlibat kasus suap. Dapat kita lihat pada layar share screen berita tentang Ibu Ade yang ditangkap KPK serta gambar mukanya. Dan itu saja dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan teman saya Rizky Nur Amalia. Contoh korupsi selanjutnya itu Kejaksaan periksa 3 pejabat Kemendak soal korupsi Migor. Kejaksaan Agung terus melanjutkan rangkaian pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO dan turunan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu tersangka IWW, tersangka MPT, tersangka SM, dan tersangka PTS. Hari ini tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Saksi-saksi yang diperiksa yaitu AS selaku Kepala Pusat Data dan Informasi pada Kementerian Perdagangan RI, Ika selaku Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI, IW selaku Fungsional Analisis
Analis Perdagangan Madya pada Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Ujar Kepala Pusat Negara Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam siaran pers yang terima CNBC Indonesia. Slide selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh kasus di atas adalah sebagai warga negara sudah seharusnya kita saling menghormati dan mengakui hak asasi manusia, mematuhi setiap aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, menyerahkan setiap proses hukum kepada pihak yang berwenang dengan syarat untuk tindak pidana korupsi supaya lebih berat hukumnya karena bukan saja merugikan negara tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.